Om Swastiastu anak-anak, selamat pagi. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Jumpa lagi dengan Ibu ya di pertemuan yang kedua. Kita akan membahas media menggambar flora fauna dan alam benda. Jadi pada pertemuan kita akan membahas apa yang dipergunakan untuk menggambar itu pada intinya ya. Nah, sebelum kita menggambar ya, kalian harus tahu apa yang dimaksud dengan media. Jadi media adalah sarana untuk mengekspresikan gagasan suatu karya seni. Jadi yang berupa media ya dalam seni rupa itu terdiri dari alat dan bahan. Nah, alat yang dipergunakan dalam menggambar ya, itu ada kuas ya. Jadi kuas itu bermacam-macam, ada kuas untuk cat cair, kemudian kuas tinta dan kuas cat kayu. Kemudian yang diperlukan lagi alatnya itu adalah palet ya. Palet ini berfungsi untuk mencampur warna sebelum disapukan ke bidang lukis atau bidang gambar. Kemudian alat selanjutnya itu adalah pena. Jadi macam-macam pena. Jadi ada pena gambar, kemudian atau pen, kemudian redis, kemudian tripena, repidol, kemudian ada ballpoint, kemudian ada pena rembers. Nah, itu jenis-jenis daripada pena. Kemudian kita lanjut dengan alat berikutnya itu adalah roll. Nah, mungkin kalau kalian pernah melihat orang yang sedang mengecat gitu ya, mengecat di tembok, itu biasanya menggunakan roll. Nah, roll ini biasanya itu dipergunakan untuk mewarnai dengan blok yang biasanya bidangnya itu adalah luas gitu ya, jadi mewarnai bidang yang luas. Kemudian berikutnya ada papan sketsa. Nah, papan sketsa ini biasanya dipergunakan untuk membuat sketsa, membantu membuat sketsa agar pada saat membuat sketsa itu tidak bergerak-gerak atau bergeser kertasnya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah sandaran lukisan atau easel. Easel ini biasanya dipergunakan ya bagi pelukis itu untuk melihat bagaimana ya mempermudah untuk membuat gambar. Kemudian berikutnya pensil. Nah, ini ada 3 jenis pensil yang bisa dipergunakan. Jadi pada saat kalian membuat sketsa ya, itu bisa menggunakan pensil 2H itu biasanya untuk menebalkan ya. Pensil tebal yang biasanya dipergunakan untuk membuat garis-garis tajam dan detail. Kemudian ada HB. Nah, kalau pensil HB ini biasanya dipergunakan untuk membuat garis setengah tebal. Ya, ini juga membantu untuk membuat sketsa. Kemudian yang ketiga itu adalah pensil tipis, itu digunakan untuk menggambar garis bantu dan membuat bayangan atau bisa juga dipergunakan untuk membuat degradasi. Kemudian yang kedelapan itu adalah penghapus atau stip ya, yang berfungsi untuk menghapus juga dapat digunakan untuk membuat highlight atau kesan terang ya yang berlebihan karena cahaya pada gambar. Kemudian ada pisau cukil. Nah, ini pisau cukil biasanya dipergunakan pada seni cukil kayu ya. Jadi kalau mau menggambar dengan menggunakan media kayu itu biasanya menggunakan pisau cukil ya, atau sering disebut dengan grafika wood carving atau juga bisa disebut dengan sisel. Nah, kemudian yang ke-10 itu adalah rakel. Itu adalah dipergunakan untuk meratakan warna pada cetak saring atau stencil print ya. Jadi ini membantu untuk meratakan biar gambarnya terlihat bagus dan rapi. Nah, itu alat yang dipergunakan untuk menggambar. Sekarang kita lanjutkan dengan bahan-bahan yang dipergunakan di dalam menggambar. Ya, bahan yang harus kalian siapkan untuk menggambar itu ya pastinya adalah pewarna. Ya, pewarna yang dipergunakan itu bisa berupa cat cair, ya, bisa berupa cat minyak. Kemudian bisa juga berupa cat kristal. Ya. Nah, kemudian berikutnya selain warna atau pewarna, kalian juga menyiapkan kertas ya. Kertas sebagai bidang lukis atau gambar. Nah, kertas yang dipergunakan itu bisa berupa kertas HVS ya atau kertas cetak, kemudian bisa juga menggunakan kertas gambar, kertas asturo, kertas kalkir ya. Kemudian bisa juga menggunakan kertas karton, kertas duplek dan kertas pada larang.
Nah, kemudian bahan berikutnya adalah kanvas. Nah, ini biasanya dipergunakan untuk melukis ya, bidang datar atau panel. Ini untuk melukis. Kanvas juga baik dalam ya, memiliki kanvas yang baik itu adalah yang memiliki sifat lentur ya, tidak meresap cat dan bebas tarikan atau tidak mengalami molor gitu ya, atau elastis. Kemudian berikutnya adalah arang. Nah, arang juga bisa dipergunakan untuk menggambar ya, sebagai bahan untuk menggambar. Arang itu adalah residu hitam berisi karbon ya, karbon yang tidak murni yang dihasilkan dengan menghilangkan kandungan air dan komponen volatil dari hewan atau tumbuhan. Arang umumnya itu didapatkan dengan memanaskan kayu, gula, tulang atau benda-benda lainnya. Nah, kemudian bahan selanjutnya itu adalah konte ya, atau dalam tulisan aslinya adalah conte ya. Biasanya ini adalah istilah yang merujuk kepada pensil atau krayon ya, merek Conte. Nah, kalau kalian sering menggunakan krayon dalam menggambar ya, atau memberikan warna dalam menggambar ya, ini disebut dengan Conte, yaitu sebuah media menggambar yang terbuat dari bahan dasar bubuk grafit atau arang dicampur lilin atau tanah liat yang kemudian dikompresi. Nah, itu merupakan konte. Jadi yang tidak tahu konte, maka kalian mungkin saya tidak pernah dengar konte, yang sering didengar itu adalah krayon gitu ya. Jadi itu adalah sama. Kemudian kita lanjutkan bahan berikutnya itu adalah tinta bak ya, atau disebut tinta Cina atau tinta hitam yang dipilih yaitu yang tidak luntur. Jadi nanti kalau kalian ingin membuat gambar itu bisa menggunakan tinta bak. Nah, kemudian bahan dan alat yang harus disiapkan. Ini Ibu punya tugas buat kalian untuk menggambar. Kemudian Ibu sudah berikan contoh cara menggambar ya, nanti pada video berikutnya. Jadi bahan dan alat yang harus kalian siapkan itu adalah pensil 2B, kemudian penggaris 30 cm, kemudian stip atau penghapus, kemudian buku gambar, krayon atau pensil warna, dan spidol kecil atau spidol hitam ya. Nah, itu yang disiapkan untuk membuat gambar. Gambar yang nanti akan kalian buat itu Ibu berikan bebas, jadi baik itu flora, fauna maupun alam benda yang lainnya bisa kalian gambar. Nanti Ibu berikan contohnya di video berikutnya. Kemudian, nah itu materi yang kita bahas pada hari ini ya. Maka Ibu bisa tarik kesimpulan, kita tarik kesimpulan ya, bahwa media itu merupakan sarana untuk mengekspresikan karya seni. Ya, media itu yang terdiri dari bahan dan alat atau alat dan bahan itu sama ya. Kemudian yang menjadi bahan itu adalah media yang bersifat habis pakai. Kemudian yang menjadi alat itu adalah media yang bersifat tidak habis pakai. Ya, jadi bahan itu bisa berupa cat. Cat itu kan habis pakai atau pensil ya. Kemudian alat-alat yang lainnya ya, itu bisa dipakai atau dipergunakan untuk menggambar berikutnya. Ya, kemudian alat menggambar itu terdiri dari kuas, palet, pena, roll, papan sketsa, sandaran lukisan, kemudian pensil, pisau cukil, ya, kemudian rakel dan penghapus. Nah, kemudian bahan itu yang bisa dipergunakan untuk menggambar itu ada pewarna, itu bisa dari cat ya, cat cair, kemudian cat minyak, kemudian cat kristal, kemudian kertas juga bisa ya. Jadi bahannya itu adalah kertas yang nanti dipergunakan untuk menggambar. Kemudian kalian juga bisa menggunakan media kanvas, kemudian arang itu bisa dipergunakan untuk menghasilkan garis ya, membuat garis. Kemudian ada konte, kemudian ada tinta. Nah, ini jadi di akhir pembelajaran itu kalian bisa mengerjakan soal berikut ya. Ibu berikan 5 soal, jadi tidak lagi memberikan soal objektif. Kalian bisa mengisi ya, melengkapi
soal di bawah ini. Jadi kalian lengkapilah soal berikut. Yang pertama itu soalnya bisa kalian isi. Nah, Ibu berikan contoh, pensil yang digunakan untuk membuat sketsa adalah, jadi kalian lengkapi pensil apa yang dipergunakan untuk membuat atau menggambar sketsa, ya. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya ya, untuk jawaban bisa kalian buat di buku latihan. Kemudian yang tidak bisa menggunakan Google Classroom, kalian bisa memfoto hasil pekerjaannya, kirim lewat WA. Tetapi yang sudah masuk di dalam Google Classroom, silakan hasil jawaban soal Ibu ini kirim ke Google Classroom, ya. Terima kasih. Ibu akhiri pembelajaran dengan para musanti. Om Santi 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 Om.